hasilkanlah buah-buah dari pertobatan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang iman dan pertobatan yang harus berbuah. Ketika saya merenungkan bacaan ini pada hari Minggu kedua Advent ini, saya teringat 2 tahun yang lalu pada masa Advent seperti ini. Saya suka bercerita. Malam jam 8 kira-kira, ada seorang pemuda yang datang ke pastoran mengetuk pintu, bukan pastoran di sini, di sono. Dan ia kemudian setelah saya membuka pintu berkata, "Pastor, datang ke rumah. Saya jemput pastor, kita pergi ke rumah sekarang." Saya katakan, "Ada apa?" "Bapak saya sakit. Ia kelihatan sangat menderita. Lalu, bisakah diberikan sakramen minyak suci atau pengurapan orang sakit?" Dalam pikiran saya, penyakitnya sangat gawat. Maka saya langsung bersiap, menyiapkan segala yang perlu dan berangkat bersama dengan motor. Sampai di rumah, saya diajak masuk di dalam kamar tempat berbaring sang bapak. Dan di situ, waktu itu saya tidak tahu bahwa itu adalah istrinya dan anaknya perempuan, masih remaja, berdiri di samping tempat tidur sang bapak. Matanya tertutup, dan ketika saya datang, saya sapa, matanya langsung terbuka lebar. "Terima kasih pastor sudah datang." Saya mencoba untuk menyapa dia dan sedikit memperhatikan situasinya. Kesimpulan dalam hati saya, orang ini tidak gawat-gawat amat, tetapi dia memperlihatkan bahwa ia sungguh menderita dan sangat khawatir. Saya ajak dia karena saya lihat bahwa dia masih bisa berbicara. "Bagaimana Pak?" Lalu dia mulai cerita sendiri bahwa ia adalah orang Katolik yang katakanlah sangat bangga dengan kekatolikannya. Ia dibaptis pada waktu bayi, dan ia berkembang dalam agama Katolik. Tapi setelah ia bekerja, ia katakan, "Saya sudah terlalu sibuk pastor, hampir tidak ada waktu untuk ke gereja, bahkan tidak ada waktu untuk berdoa." Sampai saat itu, paling pada perayaan Natal saya ke gereja, dan perayaan Paskah kalau sempat saya ke gereja. Lalu penyakit Bapak apa? Saya tidak tahu, tapi saya sungguh khawatir dan saya sudah akan mati. Saya khawatir bahwa banyak rencana saya belum terlaksana, dan rasa-rasanya ini adalah saat-saat terakhir hidup saya. Saya ingin diberikan sakramen minyak suci. Saya hanya mendengar, dan saya setuju bahwa
Sakramen minyak suci itu tidak hanya pengurapan dengan minyak, tetapi menjadi bagian yang penting dari perminyakan atau pengurapan orang sakit adalah pertobatan, pengakuan dosa. Dia sudah sebut semua dosanya, tidak perlu saya katakan di sini. Di hadapan istri dan di hadapan anak-anaknya. Maka saya ajak, mari kita berdoa. Saya katakan, sebutkan dalam hati kembali tadi dosa-dosa yang kamu sebut, yang kalau katakanlah ini saat istrinya dan anak-anaknya mendengar, mereka itu menangis. Sesudah itu doa lanjut, selesai. Lalu saya katakan, nah sekarang kita sudah berdoa, Bapak mau buat apa? Lalu dia katakan, saya meminta maaf pada istri dan anak-anak saya. Dan mereka berpelukan di situ sambil menangis. Saya tidak sempat menangis karena saya bahagia melihat perdamaian atau melihat mereka saling pelukan. Juga tidak ikut memeluk mereka. Nah, saya kemudian pamit. Saya tidak tahu sampai berapa lama mereka berpelukan. Anaknya itu kemudian yang tadi jemput itu bilang, Pastor, yo saya siap sebentar, lalu saya diantar pulang. Sesudah itu saya tidak tahu apa-apa lagi tentang situasi atau keadaan bapak itu. Tapi pada perayaan malam Natal, keluarga itu, suami, istri, dan anak-anaknya datang memberikan selamat Natal kepada saya. Kebahagiaan dan kedamaian dalam hati saya sungguh, katakanlah, menambah keyakinan saya bahwa Tuhan hadir membawa kedamaian, membawa katakanlah ketentraman, kebahagiaan kepada keluarga itu. Dan mereka berbahagia, dan apalagi saya, maka kebahagiaan mereka juga menjadi kebahagiaan orang lain. Dalam hari raya tanggal 1 Maria Bunda Allah, Bapak itu masih sempat hadir memberikan selamat tahun baru kepada saya. Sesudah itu saya tidak dengar lagi atau tidak ada informasi lagi tentang keadaan keluarga itu. Lama-lama beberapa bulan saya tidak pernah lagi melihat dia ke gereja, kecuali istrinya dan anak-anaknya, tapi selalu duduk bagian belakang dalam gereja. Saya tidak terlalu memperhatikan, tetapi baru kemudian teringat akan kisah ini setelah sekian bulan dikatakan informasi keluarga itu berantakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya tidak mau membicarakan orang lain atau apalagi menghakimi dosa atau kesalahan orang. Tetapi bagi saya gunakan ini sebagai permenungan pribadi dan mudah-mudahan juga bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ia mengatakan bahwa ia dibaptis sejak kecil. Ia adalah orang Katolik yang katakanlah memegang teguh kekatolikannya. Dan memang demikianlah seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama, bahwa ketika kita dibaptis, iman itu ditanamkan, benih iman ditanamkan dalam diri kita seperti pohon. Tetapi iman kadang menjadi tunggul. Tunggul itu adalah pokok atau batang pohon yang sudah ditebang itu. Tunggul yang kemudian menjadi kering, tidak bertunas karena tidak ditumbuhkan, apalagi mau menghasilkan buah.
bahwa seringkali iman itu tidak ditumbuhkan karena tidak lagi memberikan tempat bagi Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak takut akan Tuhan. Yang Bapak tadi itu memang takut, tapi takut mati. Takut akan Tuhan berarti mengandalkan Tuhan, membiarkan Tuhan mengendalikan, menyelenggarakan, menata kehidupan kita sehingga akan semakin erat dekat dengan Tuhan, memberikan kekuatan dalam kelemahan, memberikan pengharapan dalam keputusasaan. Iman harus bertumbuh dan berbuah, kata Nabi Yesaya. Dan itulah yang akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian. Dan dalam Injil pada minggu yang kedua masa Advent ini, Yohanes dengan sangat jelas dan tegas menganjurkan supaya orang bertobat, mempersiapkan kedatangan Tuhan yang akan membawa kedamaian, seperti gambaran kedamaian dalam bacaan pertama. Namun Yohanes kemudian mengatakan bahwa pertobatan itu tidaklah cukup dengan menyesal. Tidaklah cukup dengan mengatakan salah saya ini sehingga begitu banyak. Biasanya menjelang Natal atau menjelang perayaan Paskah ada kesempatan untuk ibadat tobat dan pengakuan dosa. Saya tidak katakan tidak penting, baik, penting. Tapi Yohanes mengatakan kepada orang Farisi dan orang Saduki, tidak cukuplah hanya bertobat, memberi diri dibaptis. Sebagai tanda pertobatan itu hanya ritual, itu hanya verbal, sebatas rutinitas. Yang lebih penting adalah buah-buah dari pertobatan. Hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Artinya setelah bertobat, setelah menyesal, dan boleh jadi mendapat absolusi dalam pengakuan dosa, tidak berhenti sampai di situ, tetapi menghasilkan perubahan, menghasilkan peralihan hidup yang lebih baik, yang lebih setara dengan kehendak Allah, yang kemudian akan otomatis menimbulkan perdamaian dengan diri kita sendiri. Ya, tidak ada orang yang sempurna, tapi dengan berdamai dengan diri sendiri berarti mengakui harus menghadirkan atau membiarkan Tuhan menata terus-menerus hidupnya dan menata hubungan dalam baik dengan orang lain, itu baik dalam perilaku maupun dengan tutur kata. Jika tidak demikian, tidak ada gunanya bertobat. Saya ingat yang dikatakan oleh dulu Ustadz MZ itu mengatakan itu namanya tobat sambal. Kalau kita makan sambal dan pedis, pedisnya, tapi besok cari lagi. Oh, bertobat menyesal, ya berdosa, tetapi besok bikin lagi. Oke, kita manusia lemah bisa buat seperti itu. Tetapi kita selalu disadarkan, dan inilah pesan dari Yohanes Pembaptis, untuk selalu membuka diri, membiarkan Tuhan menggerakkan kita untuk berubah. Dan pada saat kita merayakan kehadiran Tuhan, kita sungguh mengalami kedamaian, damai dengan diri, damai dengan sesama, damai dengan Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, masa Advent ini adalah masa
untuk membiarkan tunggul iman kita tidak kering, tetapi bertunas dan bisa menghasilkan buah-buah yang membawa kesejahteraan dan kedamaian. Dan salah satu yang dianjurkan atau diminta dalam masa Advent ini adalah pertobatan yang akan menghasilkan buah-buah pertobatan yang baik untuk diri kita, juga akan dinikmati orang lain. Nyalakanlah lilin pertobatan dan perdamaian dalam diri kita masing-masing. Amin.